Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini adalah sebuah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan para umatnya, para hambanya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mempunyai makna dan pelajaran-pelajaran bagi kehidupan kita sekalian. Salah satunya adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dilakukan setelah atau ketika Kangjeng Nabi mengalami tahun-tahun kesedihan, yaitu Amul Hazmi, ketika beliau ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah, seorang istri yang banyak membantu beliau dalam perjuangan menegakkan Islam melalui anggaran dan dana yang besar yang diberikan kepada beliau. Beliau juga ditinggalkan oleh paman beliau, yaitu Abi Thalib, di mana salah satu keluarga dekat beliau yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kita, kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa kesedihan itu jangan berlarut. Ketika Nabi terus bersedih, maka Allah memberikan sebuah relaksasi melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kamu sedang bersedih atau mengalami kesedihan, maka lakukanlah perjalanan, lakukan rekreasi, lakukan relaksasi, agar ingatan kita, jiwa raga kita menjadi segar kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Hadirin sekalian, pelajaran tentu bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa
yang menyebabkan diri kita menjadi sedih, yang menyebabkan diri kita menjadi kesusahan, yang menyebabkan diri kita menjadi galau, maka jangan berlarut, lakukan penyegaran kembali melalui rekreasi, melalui perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat lain yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pelajaran dari tempat-tempat tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj terangkum di dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama di dalam surah Al-Isra atau sering kita kenal dengan surah Bani Israil ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lam bimuradih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surah Bani Israil banyak menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Israil sendiri adalah berarti hamba Allah. Ini sebutan bagi Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak dan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah napaktilas karena Kangjeng Nabi Muhammad SAW banyak diperlihatkan cerita, banyak diperlihatkan apa yang sudah terjadi pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Ini dalam rangka menyambungkan misi-misi beliau dengan misi-misi para nabi yang sebelumnya. Karena itu ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan atau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum Mi'raj, beliau di Al-Quds, di Baitul Maqdis atau biasa kita kenal dengan Masjid Aqsa. Beliau bertemu dengan para nabi dan rasul, kemudian beliau mengimami sholat beliau itu. Abu Dzar pernah bertanya, "Ya Rasul, berapa jumlah nabi dan rasul itu?" Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa jumlah para nabi dan rasul itu adalah 124.000, yang diantaranya adalah 315 rasul. Tentu pengalaman ini adalah pengalaman spiritual Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena para nabi dan rasul tersebut sudah pada meninggal, dan orang yang meninggal tidak akan hidup kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini bisa kita lihat betapa agungnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau menjadi imam sholat bagi para nabi dan rasul-rasul yang sebelumnya. Dan kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau naik ke langit pertama, langit kedua, dan langit ketujuh, seperti yang kita maklum dalam kitab-kitab yang mencantumkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini.
Tentu bagi kita mempercayai dan meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan sebuah keimanan. Karena itu Nabi mengatakan orang yang tidak percaya, tidak yakin akan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau mengatakan berarti orang ini sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.